Baligan apa gabe, tumadak ko si taduan. Arita sa gabe, muna maksi Paulo. Ya, kita sekarang berada di Hutan Nagodang, Muara. Di sini ada pengusaha tenun ulos, Raja Ulos, ya, pengusahanya Gokma Siregar. Jadi kita lihat tahapan-tahapan bagaimana mengerjakan ulos. Di sini spesial membuat atau menenun ulos harungguan. Nah, ini tahapan pertama. Ini ada nasi, ya, nasi, air nasi. Jadi ini gunanya untuk membuat benangnya jadi licin. Jadi di sini namanya mengunggas, ya. Kemiri. Oh, kemiri minyak. Iya, Jadi mungkin licin, membuat supaya licin dan juga dia tidak lengket antar benang, ya. Tiap benang tidak lengket, tidak menyatu, supaya gampang ditenun. Nah, ini namanya mengunggas. Oke, mengunggas ini berapa lama biasanya dilakukan? Oh, sampai kering lah. Sampai Bisa. kering. Oh. Ada berapa jam? Kira-kira 1 hari atau berapa jam? Kira-kira setengah jam lah kurasa itu. Oh, setengah jam lah ya, mengunggas, ya. Biar kering dia. Supaya kering. Jadi ini supaya gampang disusun nanti benangnya ini di anian, ya. Siap diunggas nanti udah kering, baru digulung. Biar bisa ditarik di dalam di anian. Campur motif. Campur motif. Jadi berbagai warna dicampurlah nanti di situ, ya, di anian. Jadi ini habis tadi benangnya diunggas, baru ini digulung sesuai dengan warna, ya, masing-masing. Jadi benang ini digulung sesuai dengan warna masing-masing. Ini kebetulan tadi yang diunggas warna pink, ya. Ini yang digulung warna agak kebiruan, ya, kelihatan, ya. Agak kebiruan ini. Jadi ini kombinasi benang yang akan dijadikan ulos harungguan yang cukup cantik, ya, warna-warni. Ulos harungguan ini terkenal akan kecantikan warna-warninya dan juga
motifnya lebih cerah ya, lebih meriah daripada ulos-ulos toba yang biasa ya. Dan selanjutnya kita mangani. Nah, ini mangani. Ibu ini lagi mangani. Jadi benang ini dikombinasi ya, berbagai warna, dikombinasi, disusun untuk membentuk nanti motif ulos ya, harungguan. Ah, jadi di sini ada warna hitam, warna merah, warna agak krem, warna agak orange, macam-macam sesuai nanti motif harungguan yang diinginkan ya. Jadi ini memerlukan keahlian menyusun ini. Bagaimana menyusunnya ini? Menyusunnya. Oh, ini seperti inilah ya. Ini menyusun. Ini menyusun. Inilah. Ini caranya nyusunnya. Dimasukkan di sini. Udah dimasukkan lagi ini coraknya yang warna ini biar terjadi nanti motifnya jadi motif Sitolutuho. Sitolutuho itu maksudnya? Iya, sebagian dari Sibolong lah itu. Oke, sebagian dari motif Sibolong diambil Sitolutuho ya. Sitolutuho. Untuk membentuk ulos harungguan. Iya. Itu dimasukkan semua itu jadilah ulos harungguan. Jadi ini dari benang 100 semua ini. 100 ya. Iya. Asli benang 100 ini. Menggulung tadi dijadikan ini ya. Iya, inilah. Bola-bola benang ya yang sudah Ini dimasukkan digulung. ke sini. Nanti dimasukkan kemari. Iya. Oke. Lalu dikombinasikan dengan benang-benang warna yang lain. Iya. Ada hitungannya nih, ada warna berapa. Iya, ada hitungannya. Sesuai motif ya. Sesuai motif lah. Masukkanlah ini motif apa ini? Sibolong ini jadi Setelah ada hitungannya, baru masuklah yang ini ya. Jadi kombinasilah berurut warna-warna itu ya. Iya. Nah, ini ada urutan Habis warna. itu dimasukkan lagi ini. Karena kan ini kan warna alami ini. Warna alami, warna Iya, agak ini krem ya. Dibuat dari kulit kayu ini. Nah ini benang ini dari Alami. ya, Kulit dari kayu kulit sona. kayu sona Iya. yang membentuk warna agak krem ya. Iya. Yang ini dari warna apa ini? Dari indigo tadi. Ini dari daun indigo. Nah, yang Ini ini agak dari daun kebiruan indigo. ini warna indigo ya, daun Iya, indigo daun atau daun salaun ya. Salaun, iya. Salaun ya. Apa ide kan? Oh, bagus mak. Akan muda. Apa? Maka tak kena muda ni lok lagi. Beda-beda warna. Biru, makatai dope. Ini dikira ini pas-pas. Ya, itu hitungannya berapa? 25. 25 yang krem itu ya. Iya. Kalau yang biru tadi? Yang biru itu Yang indigo 12, 20. Tapi itu bebas ya sesuai motif yang diinginkan ya. Nah, ada juga yang hitam, yang merah di sini. Nah, hitungan-hitungan ini akan membentuk pola atau motif sesuai yang diinginkan. Nah, itulah. Nah, selanjutnya kita ke sebelah sana yang masuklah ke tahap martonun. Nah, martonun. Ibu sana. sama itu. Nah, udah. Karena ini kurang apa? Oh, itu. Jadi, ibu ini sudah melakukan penenunan. Habis dari ani-ani tadi, ya, mangani tadi, masuklah ke tahap penenunan. Hah? Mangguni namanya. Oh, mangguni. Mangguni. Mau bikin kayak gini. Membikin ininya ya. Baru Sialan baru bertemu. baru bertenun. Ya, jadi tahap mangguni ini sudah dilakukan ya.
Nah, ini udah keluar motifnya sesuai warna-warna yang diinginkan tadi oleh ibu itu ya. Jadi jadi kunci warna tadi dari Mangani itu ya. Iya. Nah, kunci motifnya itu dari Mangani. Dari situlah motifnya terbentuk. Nah, yang menenun tinggal mengikuti pola yang sudah ditentukan dari Mangani tadi. Nah, ini kayu sakti nih. Kayu baliga namanya. Inilah yang membuat benang apa? Tenunan ulos itu padat ya. Iya. Nah, jadi karena secara manual dikerjakan, jadi dia padat. Makanya ulos tenun yang apa ini tradisional ini mahal. Karena memang ditenun benang per benang ya, satu-satu membentuk ulos ini. Bayangkan berapa ribu ya ulos apa ini benang ini harus dimasukkan ke pola-pola ini. Nah, itu harus ditekan. Jadi baliga menekan benang yang sudah dimasukkan menjadi padat. Nah. Kalau ini tulungan ya. Ini baliga, Panggiunan, balobas. Ya, Ini pagabe. Ini pagabe. Ya, ini pagabe ini terkenal juga ini. Tanpa paut, Pamunggung. pamunggung. Baliga ma pagabe, tumadak ko si taduan. Arta sa gabe, muna maksi paulon. Loan. Jadi makanya orang biasanya kalau memasuki rumah itu Iya. dibawa ini ya. Ini. Pagabe ini. Iya. Biasanya kayu ini sebagai barang yang pertama dimasukkan ya. Pertama dibawa. Jadi supaya penghuninya gabe. Iya. Sehat-sehat, gabe, sukses. Ikatan bersatu karena ada ikatan ini yang mempersatukan juga ya. Iya. Jadi memang ada simbol pagabe ini menyatukan ya, Iya. dan menyatukan menekan ulos ini. Nah, jadi disinilah dia makanya pagabe disebut. Barita di baritahon. Nah, ini muncul dari kata ini apa benda baliga ini. Karena dia yang Udang hau kan? dari pohon enau ya, aren. Nah, Tengah-tengahnya itu. tengah-tengahnya. Makanya makin lama ini dipakai makin kuat dan makin licin. Nah, ini udah puluhan tahun ini. Nah, ini yang termasuk paling sakti di sini. Sama pagabe dan juga ini. Iya. Nah, yang di punggung. Nah, inilah hasilnya tenunan. Cabang-cabang apa itu ponaren itu kan Cabang-cabang aren ya, inilah dipakai. Dikikis, inilah membentuk alat-alat tenun ini. Makanya ya alamilah dari ini sama ini dari ponaren. Yang ampet ini ya. Ada ampet ini yang dari ponaren. Karena ini sifatnya kuat ya, kuat dan licin. Jadi tenunan itu tidak kusut ya, gampang ditenun. Nah, inilah ulos Harengguan yang terkenal, Raja Ulos. Seluruh motif ulos ada di sini. Nah, nanti kita lihat yang udah selesai. Jadi itulah kerja beratnya penenun ini, mungkin harus dihargai dengan harga yang bagus juga ya. Kira-kira berapa lah nanti jadinya kurang lebih harganya ini? Ini sarung Harengguan ini nanti. Ini sarung Harengguan. 2,5 sampai jadinya sampai 2,3 gitulah. Oh, sekitar 2,5. Tapi bukan satu ini aja ya. Ada satu stel. Satu selendang sama ini. Satu stel maksudnya satu selendang dan satu sarung ini. Jadi dua lembar lah itu. 2 lembar yang untuk pasangannya berharga kira-kira 2,5 juta. Ya, memang harus yang mahal memang punya kualitas. Inilah produk yang sudah jadi.
ulos Harungguan. Jadi ulos Harungguan ini ulos yang memadukan segala motif ulos, ya. Disebut juga Raja Ulos, ya, karena di sini ada motif sibolang, pusa, mangiring, dan bintang maratur. Semua apa yang menarik di motif-motif ulos dipadukanlah di sini, ya, disatukan di sini menjadi satu ulos Harungguan namanya. Ulos yang menarik memang untuk kita pakai. Ulos ini juga dipakai untuk adat, tapi bisa untuk pasamot, ya. Ulos pasamot dengan warna tertentu yang mungkin pas warna warna yang lembut, ya sesuka punya kita lah. Oke, ya. Yang sering dipakai orang itu yang merah hati, ya, untuk ulos pasamot itu. Yang merah hati, yang merah marun, itu yang sering dipakai untuk ulos pasamot. Ya, untuk ulos pasamot Udah sering dipakai orang kita itu. Kita pakai. Jadi waktu bertempur pun udah dipakai mama sarungnya sama selendangnya. Ya sesuka kita lah warna kita, ya, kayak mana ya, yang kayak warna pink, warna biru dongker, itulah. Yang kulit manggis kayak banyak lah. ya, ulos pasamot, ya. Iya. Yang pada umumnya kata bapak dulu, yang bisa yang memakai ulos Harungguan yang sudah punya anak, punya cucu. Kalau ulos Harungguan, karena Harungguan kan perkumpulan motif segala ulos bapak itu. Namanya Raja Ulus. Di situ ya Harungguan. Harungguan itu kan perkumpulan motif itu semua. Makanya harus dipakai yang sudah punya anak. Nggak boleh dipakai kalau masih anak muda, dia belum bisa dipakai itu. Jadi tas, untuk model jas itu yang paling apa? Udah sering bapak, ya, itu yang dipakai bapak itu bapak Jokowi. Dari kita itu ulus Harungguan itu. Oh, mantap. Dan bapak Nixon bapak Nixon, iya, dari sini dia dikasih cenderamata waktu bapak Gokma kepala desa tahun yang lalu itu. Iya. Itu dia. Iya. Jadi ulos ini dipakai juga untuk jas, ya. Jadi jas yang menarik karena warnanya juga menarik, ya. Iya, saya suka orangnya. Saya suka yang menghargai lah sama aku. iya, betul. Karena kombinasi warna sangat luas di Harungguan ini, ya, berbagai motif. Nah, ini warna kesannya agak lebih gelap, ya. Yang sana agak lebih ceria dengan warna pink gitu, ya. Nah, yang sana dengan warna yang lebih lembut, ya. Ini macam-macam motif ini Harungguan ini. Nah, itu yang sana juga lebih lembut. Nah, ini juga salah satu motif ulos Harungguan, ya. Ini bernuansa gelap, mungkin cocok ini bagi bapak-bapak, ya. Ini juga warna lebih gelap tapi agak lembut sedikit, ya. Ada warna abu rokok, lebih lembut. Mungkin tidak terlalu kontras dengan yang tadi, ya. Yang tadi lebih hitam ini, ya. Yang tadi ini hitam, nuansanya ini lebih ke abu rokok. Nah, lebih lembut. Nah, ini menarik sekali warna-warna yang ada di Harungguan ini. Jadi bisa dibilang ulos Harungguan ini bermotif bebas, ya. Lebih bebas daripada ulos-ulos yang lain, karena kalau ulos yang lain sudah ada pakemnya. Baik, terima kasih. Kita sudah berkunjung kepada Raja Ulos, ya. Raja Ulos di Desa Hutan Nagodang, ya, tepatnya di Jalan Gereja nomor 75, ya. Pengusahanya Bapak Gokma Siregar, ya. Nah, kalaupun Anda mau nginap, di sampingnya juga ada homestay, bisa nginap di sini. Nah, menatau explore ulos lebih luas, bisa datang kemari, bisa berkunjung dan sekalian membeli produk ulosnya di sini. Terima kasih.